Om Om Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang problematika dalam reformasi dan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Demilaningsih dengan NIM 2020-09038 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Christian Putra Karus Tepu, NIM 2020090035. Problematika dalam reformasi. Reformasi merupakan perubahan atau pembaharuan pada suatu sistem dari suatu pola atau model lama menjadi pola yang baru sebagai langkah perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Pendidikan di Indonesia masih berkutat pada berbagai permasalahan intern yang perlu untuk diuraikan dalam upaya mencari jawaban atas tantangan masa depan, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka dan berdasarkan kehidupan bangsa merupakan tujuan pendidikan nasional yang ada pada 22 Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Namun, penyelenggaraan pendidikan di era reformasi menemui banyak kendala. Dunia pendidikan kita mengalami 4 krisis pokok, yaitu kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Kualitas pendidikan tidak mudah menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Namun, beberapa indikator dapat digunakan sebagai tanda yang memberitahu tentang kekhawatiran kita mengenai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa indikator diantaranya ada mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan. Hal ini terlihat jelas masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang yang dikuasai, hanya sekadar untuk memenuhi jadwal mengajar sehingga mengambil bidang yang tidak dikuasainya. Yang kedua, ada relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan atau efisiensi eksternal suatu sistem pendidikan juga mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan tenaga yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sektor pembangunan. Yang ketiga, ada elitisme. Jadi, elitisme dalam pendidikan adalah bentuk pendidikan yang hanya ditujukan atau diperuntukkan bagi kalangan terbatas atau kalangan elit saja. Maksudnya ialah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang kecil atau mampu. Yang terakhir, ada manajemen pendidikan. Sebagai suatu industri pengembangan dalam hal isi sumber daya manusia, pendidikan harus dikelola secara profesional. Ketiadaan manajemen pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan untuk membawa pendidikan sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Konsepsi pendidikan Indonesia masa depan harus direncanakan sesuai dengan kondisi peserta didik di masa depan, yaitu generasi alfa dan generasi emas. Paradigma pendidikan masa depan dapat dirumuskan sebagai suatu cara memandang dan memahami pendidikan, dan dari sudut pandang ini dapat diamati dan dipahami masalah-masalah pendidikan yang dihadapi dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Paradigma pendidikan nasional adalah suatu cara memandang dan memahami pendidikan nasional, dan dari sudut pandang ini kita mengamati dan memahami masalah dan permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan nasional dan mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Konsepsi pendidikan yang selama ini dilaksanakan atau pendekatan behavioristik lebih cenderung mematikan potensi yang ada pada anak. Bagaimana tidak, peserta tidak dianggap sebagai gelas kosong yang dapat kita atau pendidik isi dengan apapun. Padahal semua anak berbeda dan masing-masing tentunya mempunyai potensi, pengetahuan dan keterampilan yang berbeda pula. Jadi, peserta didik bukanlah sebagai gelas kosong atau kertas putih
yang dapat diisi atau ditulis semuanya oleh pendidik. Sangat jelas sekali bahwa peran pendidik hanya sebagai motivator, fasilitator untuk menstimulasi potensi yang ada pada anak. Pendidikan nasional kita telah terpisah dari kebudayaan, baik daerah maupun nasional. Untuk itu perlu dimasukkan kembali sehingga pendidikan benar-benar hidup, dihidupi dan menghidupi kebudayaan nasional. Dari pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dalam memasuki kehidupan baru milenium, memerlukan strategi reformasi pendidikan nasional sebagai berikut. A. Peranata sosial pendidikan keluarga, sekolah haruslah dijadikan pusat pengembangan kebudayaan daerah dan nasional. B. Visi pendidikan nasional berakal dari kebudayaan nasional perlu dijabarkan secara rinci dalam semua program pendidikan. C. Prinsip-prinsip kehidupan nasional berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan dalam kehidupan nyata dalam seluruh lembaga pendidikan. Toleransi, disiplin, keterbukaan, dan menghilangkan sikap hidup eksklusif serta rasa bangga menjadi orang Indonesia perlu ditanamkan dengan kokoh. D. Menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup demokrasi yang perlu dibudayakan dalam seluruh aspek proses pendidikan. E. Desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan pendidikan yang seimbang. Sentralisasi diperlukan untuk mengarahkan dan membimbing tanpa mematikan inisiatif dari bawah. Faktor pendukung pengembangan pendidikan masa depan. Pendidikan merupakan penggerak utama bagi pembangunan. Negara-negara sedang berkembang memandang pembangunan yang telah terjadi di dunia barat seakan-akan merupakan cermin bagi diri mereka. Pendidikan modern yang telah berhasil mengantarkan negara-negara maju atau developed country dari kemiskinan dan keterbelakangan pada masa lampau sehingga mencapai tingkat seperti yang bisa disaksikan saat ini. Tentu akan berhasil pula mengantarkan negara-negara yang sedang berkembang mencapai tingkat pembangunan sebagaimana yang telah dicapai negara-negara maju. Pendidikan nasional yang berakal dari dan untuk pengembangan kebudayaan nasional harus menumbuh kembangkan berbagai sikap manusia Indonesia masa depan, salah satunya dengan konsepsi pendidikan Indonesia masa depan yang memungkinkan lahirnya masyarakat Madani Indonesia yang dicita-citakan. Konsep itu terwujud dalam berbagai sikap, yaitu sikap demokratis, sikap toleran, sikap pengertian, berakhlak tinggi, beriman dan bertakwa, manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Jadi kesimpulannya yaitu problematika pendidikan dalam era reformasi mengalami 4 krisis pokok, yaitu kualitas pendidikan, deprivasi pendidikan, elitisme, dan manajemen pendidikan, di mana konsep pendidikan Indonesia masa depan harus direncanakan sesuai dengan kondisi peserta didik di masa depan. Harapannya, pendidikan masa depan dapat lebih meningkatkan teknologi komputer dan modernisasi pendidikan, perubahan dalam kualitas pendidikan, sekolah masa depan, guru masa depan, peran orang tua dalam pendidikan masa depan, teknologi komputer, dan penelusuran kebudayaan, revolusi pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan paramasana. Om Santi Santi Santi.